Assalamualaikum, ini kelas ibu ya. Sebelumnya kelas siapa? Oh, kelasnya ibu Nanda. Pantesan tadi ibu ketemu sama dia di lorong kelas. Gimana nih anak-anak ibu kabarnya? Pada sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesehatan selalu ya. Sebelum memulai pembelajaran nih, coba ada yang masih inget gak kesepakatan kita di awal masuk kelas? Betul, Jipa dan Padilla, kita harus datangnya tepat waktu, ikut aktif selama pembelajaran di kelas. Nah, ternyata anak-anak dulu masih pada ingat ya. Nah, sekarang coba dilihat keadaan sekitarnya. Apakah sudah rapi? Coba di atas mejanya dirapikan terlebih dahulu ya. Handphonenya disimpan ke dalam tas, baju-bajunya yang keluar coba dimasukkan, dirapikan agar nyaman kita belajarnya. Kalau ada sampah boleh dibuang terlebih dahulu, atau enggak disimpan aja dulu, nanti pas pembelajaran ibu selesai boleh dibuang sampahnya. Gimana nih, udah pada siap pembelajaran ibu kali ini? Kalau begitu boleh ada KM-nya, boleh dipimpin doa terlebih dahulu ya. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita hari ini dilancarkan dan diberikan keberkahan. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aliwa Parabani hadir, Cesia Hanipa hadir, Elpareta Munar hadir, Rusdan sakit. Wala, semoga cepat sembuh ya Rusdan, kita doakan. Jangan lupa juga nanti coba ditengok temennya ya. Terakhir ya, Yuspin ada Yuspin? Enggak. Alhamdulillah, sebagian anak-anak ibu masih bisa mengikuti kelas ibu. Yang sakit semoga diberikan kesehatan kembali dan bisa mengikuti kelas ibu di pertemuan mendatang. Nah, sebelum memulai pembelajaran nih, agar kita semakin bersemangat pembelajaran kita hari ini, coba kita berdiri dulu, kita nyanyi. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional yang judulnya Satu Nusa Satu Bangsa. Pada tahu kan? Coba kita nyanyi ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Yeay, alhamdulillah. Semoga dengan menyanyikan lagu wajib nasional, semangat nasionalnya tuh menular kepada kita, agar kita pun dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Nah, sekarang udah nih pada semangat belum? Sebelumnya udah pada makan belum? Apa menunggu nanti siang ada MBG? Yuk deh, biar makin semangat lagi, kita berdiri ya, kita ice breaking, kita tepuk janji fokus. Nadanya tuh sama seperti yang lagi viral hari ini. Apa coba? Tepuk sakinah ya. Nah, tapi sekarang mah diganti nyanyinya jadi tepuk janji fokus. Nanti ibu terlebih dahulu baru anak-anak ya. Gini nyanyinya. 1, 2, 3, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Yeay, gimana pada bisa? Boleh sekali lagi. 1, 2, 3, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Yeay, nah gimana udah pada semangat dulu pembelajaran hari ini? Semangat? Oke, kalau udah pada semangat, kita mulai belajar hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tapi sebelumnya ibu ada motivasi terlebih dahulu. Anak-anak boleh didengarkan ya. Ibu akan mengambil dari lirik lagunya Laskar Pelangi yang dinyanyikan oleh Diji. Anak-anak pada tahu lagunya? Coba gimana nyanyinya? Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Nah, cukup sampai situ aja dulu ya. Nanti seterusnya boleh kalian dengarkan di rumah. Nah, dari lagu tersebut kita diingatkan bahwa kita tuh berhak untuk mempunyai mimpi dan berani untuk bermimpi.
Karena mimpi itu adalah awal dari semua pencapaian dalam hidup. Jika kita mempunyai mimpi, kita tuh jadi memiliki tujuan gitu untuk bisa terus bergerak maju. Sama seperti dalam pembelajaran. Belajar itu proses yang panjang, yang tiada ujungnya. Nah, belajar itu bukan cuma sekadar kewajiban, tetapi perjalanan menuju mimpi itu. Semakin kita tekun, semakin dekat juga kita menggapai mimpi kita. Nah, ibu harap anak-anak ibu dapat memiliki mimpi dan bersemangat dalam mencapai mimpi tersebut. Misalnya anak-anak ingin lanjut ke universitas ternama atau bekerja di salah satu perusahaan yang bagus. Nah, itu akan kita tuh bisa mempunyai semangat gitu dalam mencapai mimpi tersebut. Nah, selanjutnya ibu di sini mau bertanya nih. Kira-kira ada yang masih inget gak pembelajaran kita minggu lalu tuh apa? Nice, good job Cici. Kita tepuk tangan dulu untuk Cici ya. Nah, dalam pertemuan kemarin kita tuh belajar tentang peran serta warga negara dalam menjaga keutuhan. Nah, untuk minggu sekarang kita akan belajar mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Tapi sebelumnya ibu meminta kalian untuk mengisi asesmen terlebih dahulu ya. Boleh dikeluarkan HP-nya, kemudian di-scan QR code yang ada di layar. Diisi selama 3 menit ya. Sudah selesai? Wah, bagus-bagus nih jawabannya. Coba nanti kita lihat ya siapa yang paling bagus. Nah, tapi sebelumnya ibu di sini akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, ibu harap anak-anak ibu dapat berdiskusi secara kelompok dan dapat mengidentifikasi bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan yang ada di dunia secara runtut dan jelas. Kemudian, anak-anak pun dapat menganalisis berbagai perbedaan, kelebihan, kekurangan bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dengan argumen yang logis dan relevan. Kemudian, anak-anak dapat menyajikan hasil analisis kelompok tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan dalam bentuk laporan argumentatif. Nah, anak-anak pun dalam kegiatan diskusi kelas dapat berpartisipasi aktif, memberikan tanggapan dan pertanyaan terkait bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan di berbagai negara dengan sopan dan menghargai pendapat teman sekelasnya. Terakhir, dalam hasil kerja kelompoknya, peserta didik dapat mempresentasikan hasil analisis dalam perbandingan sistem pemerintahan negara lain dengan Indonesia dengan menggunakan bahasa yang jelas, runtut, dan percaya diri. Nah, untuk dimensi profil lulusannya, ibu dan anak-anak ibu harap bisa mencapai keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, penalaran kritis, kolaborasi, dan komunikasi. Sebelum ke materi inti nih, ibu mau bertanya dulu. Kalian tahu kan peta Indonesia yang panjangnya tuh dari Sabang sampai Merauke? Nah, kita tuh akan mempelajari tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Dalam peta negara kesatuan Republik Indonesia itu tuh kan sangat beragam ya. Seperti yang tadi ibu bilang, dari Sabang sampai Merauke. Nah, dari namanya pun itu tuh negara kesatuan. Berarti negara Indonesia termasuk negara berbentuk negara kesatuan. Coba di sini, kenapa sih Indonesia ini memilih bentuk negara kesatuan? Nice, bagus sekali ya D5, tepuk tangan. Tadi ada satu lagi yang mau menjawab, boleh Cesia? Nice, good job, pinter banget ya anak-anak ibu sudah mau mencoba untuk menjawab. Betul sekali ya pendapat dari kalian, kenapa sih Indonesia ini tuh lebih memilih menjadi negara kesatuan? Karena dianggap paling mampu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang sangat beragam. Kita dapat lihat ya, beragam sekali suku, budaya, bahasa, dan wilayah di negara Indonesia ini. Bisa dilihat di dalam peta pun sangat tersebar luas, begitu dari Sabang sampai Merauke, wilayah yang di dalamnya berisi keberagaman tersebut. Dan negara kesatuan ini tuh dipilih untuk menyatukan bangsa yang majemuk. Kemudian boleh nih kita simak video berikut. Oke anak-anak, setelah menonton video berikut, coba bayangkan apa yang akan terjadi jika Indonesia ini memilih negara menjadi negara serikat. Coba ada yang menjawab? Nice, good job Dipa, tepat sekali ya. Jika Indonesia berubah menjadi negara serikat, maka setiap daerah atau negara bagian akan memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur dirinya sendiri. Dan Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan sejarah
panjang penyatuan bangsa dikhawatirkan akan menghadapi tantangan integrasi yang lebih berat jika berubah menjadi negara serikat. Nah, selanjutnya kita akan ke materi inti, di mana Ibu akan menjelaskan tentang bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahan. Oke, pertama nih kita ke bentuk negara terlebih dahulu. Bentuk negara itu ada dua, yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Negara kesatuan merupakan suatu negara yang tersusun tunggal dan tidak ada negara di dalam negara. Kalau negara serikat itu tuh negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang awalnya berdiri sendiri tetapi kemudian menggabungkan diri dalam satu federasi dan membentuk pemerintahan federal. Kemudian selanjutnya ada bentuk pemerintahan. Untuk bentuk pemerintahan pun sama, ada dua, yakni ada bentuk pemerintahan republik dan bentuk pemerintahan monarki. Nah, kalau republik ini tuh mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. Kalau negara monarki dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh seorang penguasa. Nah, jika sistem pemerintahan yang terakhir juga ada dua, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Untuk sistem pemerintahan presidensial, kedudukan kepala negara dan kepala pemerintahan diorganisasi dalam satu kekuasaan seorang presiden. Jika sistem pemerintahan parlementer, itu tuh parlemen memegang peran penting yang untuk memiliki kewenangan untuk mengangkat perdana menteri dan dapat menjatuhkan pemerintah melalui mosi tidak percaya diri. Oke nih, setelah Ibu menjelaskan materi sampai di sini saja, mungkin nanti dilanjut minggu depan ya. Ibu akan membagi sesi kelas kita ini menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Boleh nanti bergabung ya sama teman-temannya. Nanti Ibu kasih juga LKPD-nya, tapi sebelumnya boleh anak-anak maju dulu ke depan, kita akan main game terlebih dahulu untuk menentukan kasus-kasusnya nih yang ada di LKPD. Oke, boleh anak-anak sudah menentukan kasus nih untuk LKPD-nya, boleh nanti dikerjakan di sini ya. Oke, gimana, ada yang susah enggak pekerjainnya? Nice. Karena waktu di sini sudah selesai, boleh untuk satu kelompok saja nih ada yang ingin memaparkan? Boleh kelompok 1, silakan. Oke, nice, good job. Kita tepuk tangan terlebih dahulu ya untuk kelompok 1. Karena waktu pun sudah mau selesai, mungkin untuk kelompok lain kita dilanjutkan presentasi di minggu depan. Kita akan evaluasi ya hasil dari analisis kelompok 1. Betul sekali ya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia yang menganut sistem presidensial, pemerintahan pusat dan memegang otoritas utama dalam menetapkan kebijakan strategis nasional termasuk pemindahan ibu kota. Kasus IKN menjadi contoh nyata bahwa keberhasilan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh sinkronisasi peran antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali dan boleh melanjutkan presentasinya lagi. Mungkin sebelum pembelajaran selesai nih, Ibu ada asesmen lagi, asesmen sumatif akhir. Boleh untuk anak-anak kembali dikeluarkan handphonenya, kemudian di-scan QR code-nya, dikerjakan selama 3 menit ya. Wow, ini sangat-sangat sengit nih pertarungannya. Kita lihat ya, siapa yang mendapatkan juara 1. Wah, Dipa, selamat ya Dipa, kamu dapat juara 1 dari hasil asesmen tadi. Mungkin untuk anak-anak yang lainnya, boleh ya lebih tekun lagi belajarnya agar nanti bisa menjadi juara 1 gitu bergantian. Dan kita akan tes lagi minggu depan, kita coba lihat. Nah, selanjutnya juga ada QR code, boleh di-scan kembali ya, dibuka dan dijawab sejujur-jujurnya. Gimana sih perasaan kalian selama pembelajaran Ibu? Apakah senang atau ada yang lagi sedih? Jadi gak fokus gitu belajarnya? Coba ada yang mau mengekspresikan? Boleh Amara? Wah, terima kasih ya Amara dan anak-anak yang lainnya. Semoga anak-anak Ibu di pembelajaran Ibu kali ini bisa merasa senang. Dan yang sedih semoga bisa kembali bahagia dengan cara apapun itu. Jangan kelamaan ya sedihnya. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu izin menyampaikan dulu kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Untuk pembelajaran kita hari ini,
kita tuh belajar mengenai bentuk negara, bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan, di mana setiap negara memiliki cara yang berbeda dalam mengatur kekuasaan dan menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan sejarahnya. Bentuk negara tadi ada dua, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk pemerintahan pun ada dua, yakni negara republik dan negara monarki. Kemudian sistem pemerintahan pun ada dua, yakni sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Nah, secara keseluruhan ketiga konsep ini saling berkaitan dan membentuk kerangka dasar penyelenggaraan negara, sehingga pemahaman yang baik tentangnya sangat penting untuk membangun kesadaran bernegara dan memperkuat kehidupan demokrasi di Indonesia. Mungkin ini benar-benar terakhir ya toh ya anak-anak, di pembelajaran ibu kali ini sudah ada di slide. Terima kasih nih. Jangan lupa dibaca lagi materi-materinya ya, dipersiapkan untuk materi selanjutnya, yaitu sikap warga negara terhadap pelaksanaan sistem pemerintahan Republik Indonesia. Kita juga akan melaksanakan presentasi lagi ya, untuk melanjutkan presentasi dari kelompok 2, 3, dan 4. Nah, sebelum ibu keluar, boleh kepada KM dipimpin ke doa kembali ya, doa penutup. Boleh. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini selesai. Semoga apa yang sudah ibu sampaikan bisa kalian terapkan baik di kehidupan sehari-hari maupun di pembelajaran yang lainnya. Mungkin cukup sekian dari ibu. Ibu pamit ya. Assalamualaikum. Kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa ya dikerjakan PR-nya. Assalamualaikum.